Teman-temanku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara kita pagi ini, yaitu melanjutkan studi kita melalui daring. Dan yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi, apa kabar pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat saja, walafiat. Doa dari para guru juga demikian, guru semoga kalian di rumah dalam keadaan bahagia, sehat, dan jangan lupa kalian juga mempunyai etikat baik untuk saling menjaga kesehatan dengan cara tetap mengindahkan protokol kesehatan, membawa masker jika sedang keluar kemana saja, kemudian tetap menjaga jarak di antara kalian dan para teman-teman atau tetangga dekat di situ, kemudian tetap cuci tangan ketika kalian sudah habis kegiatan atau sebelum kegiatan juga ini dianjurkan, sehingga nanti kita akan mempermudah penyembuhan wabah yang ada ini, sehingga kita dapat kembali ke meja bangku sekolah untuk kita nanti saling bertemu. Oke, anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan tentang strategi Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah mempunyai taktik, mempunyai pola pemikiran yang tepat untuk menyelamatkan agama yang baru ini, agama Islam, kepercayaan baru ini di kalangan para pengikut yang baru juga. Jadi bagaimana Rasulullah itu menyelamatkan, bahkan mengembangkan agama yang baru turun itu di tempat-tempat yang baru dan bagi orang yang baru. Kemarin kita telah menyinggung atau yang pertama kali strategi Rasulullah ke Habasyi atau ke Ethiopia. Sekarang kita bicara hijrah ke Taif. Ini juga solusi Rasulullah. Rasulullah di samping menerima waktu juga punya taktik bagaimana pengikutnya nanti tidak surut, tidak bubar, tidak selesai di situ, atau tidak kapok mengikuti ajaran baru yang merasa mereka itu berat. Nah, Rasulullah setelah ke Habasyi sudah berhasil, walaupun tidak maksimal, ada 100 orang yang mengikuti waktu itu. Alhamdulillah bisa berkembang. Namun Rasulullah tetap bagaimana bisa mengembangkan, terutama dalam kondisi yang begitu keras di zaman itu. Orang-orang kafir Quraisy begitu musuh terus di Makkah. Rasulullah mengganti jalur setelah dari Habasyi kemudian pindah ke Taif. Dia berinisiatif atau punya anggapan bahwa di Taif nanti akan lebih bagus, akan lebih bisa berkembang Islam di sana karena bumbunya baru. Dari sana Rasulullah segera beranjak untuk ke Taif bersama Zaid bin Tsabit, waktu itu yang menemani. Jadi dia ke sana juga ada sahabat di sana, ada keluarga. Jadi samping dia atau Rasulullah itu misi ke sana, maksudnya juga nanti akan bersilaturahim ke rumah kerabatnya, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Fuhad atau Habib. Itu maksudnya ke sana. Jadi ke Taif itu Rasulullah juga mempunyai semacam anggapan bahwa bisa nanti ada keluarga kerabat yang menolong beliau dan memudahkan jalur-jalur penyebaran Islam. Ya. Setelah di sana, agama Rasulullah ternyata di luar dugaan. Orang-orang yang mestinya di perut Rasulullah itu akan menerima dengan baik, tapi ternyata mereka itu malah menolak ajaran baru itu. Dan ini diprovokasi oleh Abu Jahal, orang-orang Taif. Abu Jahal mengatakan bahwa Muhammad itu adalah membawa kabar bohong. Orang-orang di sana dan provokasi, kasih tahu, diworo-woro kata orang Jawa. Nanti kalau Muhammad ke sini, kamu jangan percaya. Ya. Ternyata betul. Rasulullah sampai ke Taif, orang-orang di sana pada memusuhinya. Walaupun ada sebagian kecil yang menerima ketauhidan Rasulullah, ketauhidan yang dibawa oleh Rasulullah itu, tapi banyak memusuhi, banyak yang menolak. Ya.
Sehingga dalam sejarah sampai Rasulullah itu dilempari anak kecil sampai tumitnya berdarah. Itu dalam sejarah gitu. Yang perintah orang tua itu supaya Nabi itu cepat kembali. Rasulullah ditaruh cuma sebentar saja, 10 hari. 10 hari. Jadi 10 hari itu sebenarnya dimanfaatkan untuk bagaimana nanti bisa menyebarkan Islam di sana, tetapi hasilnya sangat minim sekali. Kemudian Rasulullah karena di sana ternyata gagal, karena demikian dalam sejarah itu gagal untuk mencari pengaruh atau mencari pengikut di sana, Rasulullah pulang. Ya. Rasulullah pulang di dalam kepulangan karena jauh, ya. Maka dia beristirahat di sebuah tempat di pinggiran kota di sisi perkebunan anggur milik seorang bernama Utbah dan Saibah anak Rabi'ah. Ya. Karena di sana itu cukup panas, kemudian Rasulullah merasa ya ada orang yang iba lah, mungkin lapar lah. Ya. Kemudian Rabi'ah mengirimkan sesuap anggur atau untuk darah Rasulullah. Lah, Saibah ini mengutus seorang budak yang bernama Adas. Adas itu adalah budak Rabi'ah yang diutus untuk mengirimkan makanan kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan Rasulullah, ya, bertemu malaikat Jibril. Jibril mengatakan, begitu beratnya engkau menaklukkan orang-orang yang sudah membangkang, yang tidak mau lagi. Seumpama kamu memerintah malaikat gunung yang ada di sini, ya, untuk segera menghancurkan atau melempar gunung itu ke tempat orang-orang Taif, maka segera dikerjakan oleh malaikat gunung. Ya. Jadi malaikat Jibril itu menawarkan pada Rasulullah, malaikat gunung yang jadi akan mau dan siap andaikan panjenengan perintah untuk mengangkat gunung kemudian dilemparkan kepada orang-orang Taif. Gimana? Tapi Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah misinya dakwah, misinya suci untuk mencari pengikut. Apapun beratnya, karena sudah diniati di jalan yang benar, tidak sedikit tantangannya dalam Rasulullah. Rasulullah menolak, tidak bersedia untuk mengikuti jejak yang ditawarkan tadi, ya. Dengan harapan nanti semoga orang-orang Taif itu ada keturunan atau yang keluar dari mereka orang yang senantiasa sadar menyembah kepada Allah, ya, atau memeluk agama Islam. Jadi Rasulullah mempunyai beda pendapat dengan yang ditawarkan tadi. Kalau yang pertama penawarannya bagaimana kalau dihancurkan sudah, orang semacam begini tidak mungkin menerima Islam. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Karena jiwanya Rasulullah mencari orang yang nanti bisa diharapkan di masa akan datang. Walaupun hari ini secara insidental tidak ada, secara revolusioner, secara paksa, secara perang belum muncul. Tapi diharapkan nanti beberapa hari berikutnya akan ada anak-anak kecil, ada keturunan mereka yang insya Allah akan nanti bisa dididik, akan bisa diberi masukan tentang agama Islam. Jadi ketika Rasulullah itu pulang dari Taif walaupun gagal, tapi dia tetap berharap agar nanti ada beberapa keturunan dari mereka yang baru lahir atau yang sudah agak lama besar,
mereka akan dididik dan dicontoh Rasulullah. Mudah-mudahan akan ada orang semacam itu. Sekian dulu yang saya sampaikan untuk periode Taif ini. Semoga ini menjadi pelajaran kalian semuanya bahwa strategi Rasulullah di dalam mengembangkan agama Islam banyak tantangan. Walaupun begitu, Rasulullah tidak pernah menyerah, tidak pernah menghajar dan dendam pada orang yang memusuhinya, sehingga Islam tetap berhasil sampai sekarang dan Islam menjadi rahmatan lil alamin kita semua. Dan dulu saya sampaikan sekali lagi